apa yang kita sampaikan di aula kita lanjutkan di ruang yang lebih kecil lagi. Kalau istilahnya di sana kita pembukaan, di sini nanti teknis detail rincinya itu nanti kita sampaikan di sini. Sing ora ngerti aku bisa lagi apa? Aku bisa mas seperti ini. Biasa karena saya pakai wakil sing jarane wong wakil dikatakan apa? Wakil ini wawak musikil, tapi enggak maksud saya ya apa itu bahasa halus pengkaderan. Akan semua titik, semua posisi pasti akan ada regenerasi, sehingga saya harus mempersiapkan Mas Amri, mempersiapkan Mas Noto dan yang lainnya untuk bisa lebih banyak berperan di sini. Baik Ustaz-Ustazah, nanti kita utamanya membicarakan tentang ini, penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau ini sudah terekam oleh ini, langsung saja di berikutnya. Latar belakang kenapa kita kayak nanti TV kalau kenapa kita kemudian membuat apa tadi namanya kurikulum 1, kurikulum 2 dan kurikulum 3 ternyata memang tidak atau tanpa sebab, tapi memang dibuat seideal mungkin karena latar belakangnya seperti ini. Secara institusi, secara kelembagaan memang pengelolaannya sekarang berbeda dengan pengelolaan sekolah pada masa yang lalu. Begitu dipegang oleh Menteri Pendidikannya Mas Nadiem Makarim yang basicnya adalah orang itu teknokrat, maka kiblatnya ke sana. Kiblatnya adalah komputerisasi, kiblatnya menggunakan aplikasi, kiblatnya pokoknya modernisasi, sehingga yang sekarang tidak manual seperti dulu sampai dengan ujian. Tadi kan sudah saya sampaikan, ujian saja tidak bertatap muka seperti ini, tapi juga ada yang menggunakan online, tidak hanya menggunakan kertas dan pensil. Ini kenapa kita menggunakan kurikulum nasional? Ya mas. Kurikulum nasional. KOSP itu. Dilanjutkan Mbak Rahma, singkatan apa Mbak? Satuan pendidikan. Semua sudah hafal ya Mbak Dalu? Sudah hafal? Kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena memang di sekolah itu kita kita membina anak dengan beragam potensi, sehingga kita pun dalam melayani mereka untuk mencapai tujuan yang sama itu harus sesuai dengan potensi mereka. Ada yang kategorinya
kinestetik. Kalau kinestetik penanganannya seperti apa, kita harus sesuai dengan potensi yang dia miliki. Ada yang audio audio visual, kita harus menanganinya seperti apa, harus tepat. Kalau audio visual cenderung yang seperti ini Mbak Rahma, dengan gambar, lihat, mendengarkan. Kalau yang kinestetik harus kita memberikan tugas apa Mbak Ana? Seperti memberikan tugas kepada mereka. Kalau menghitung, kalau pasti pelajaran matematika, berhitung, memerintahkan pada anak kinestetik memberi tugas kepada mereka dengan menghitung daun, menggunakan batu, menggunakan pokoknya yang cenderung dengan suasana bermain atau atraktif gitu. Kemudian ada tipe-tipe yang lain, itulah pokoknya karena kompleksnya potensi anak-anak, kemudian kita dituntut untuk merumuskan kurikulum agar bisa mengakomodir semua potensi yang dimiliki oleh anak itu. Kemudian di latar belakangnya seperti itu dengan tujuannya apa Mbak Dede? Tujuannya tujuan Mbak? Wong aku merasa kuat di sisi loro telu bisa. Itu yang pertama, ini tujuan dari kurikulum diantaranya untuk pedoman apa? Pedoman dalam mengembangkan kurikulum, maksudnya tadi yang saya sampaikan di aula, yaitu mengembangkan sekolah tadi supaya sesuai dengan visi misi sekolah yang sudah direncanakan. Itu dikembangkan melalui kurikulum ini, yang kalau bahasa sederhana saya di aula itu adalah nanti kita jadikan kurikulum ini sebagai panduan yang terlibat di dalam sekolah itu dalam rangka mencapai visi dan misi yang sudah kita tentukan. Yang kedua, sebagai bahan untuk mengevaluasi. Begitu kurikulum sudah jadi, yang kita susun bersama-sama sudah jadi, itu nanti kita jadikan sebagai bahan evaluasi kegiatan belajar mengajar tahun yang telah berlalu. Kita evaluasi, oh ternyata tahun kemarin itu ada kekurangannya ini dan itu. Setelah diketahui kekurangannya apa saja, kemudian baru menjadikan kurikulum itu sebagai acuan untuk merencanakan ke depannya seperti apa. Untuk bisa menjadikan kurikulum ini supaya menjadi bahan koreksi, evaluasi, juga menjadikan buku kurikulum ini sebagai acuan untuk perencanaan yang akan datang. Kita kan harus tahu potensi sekolah itu apa saja, potensi gurunya, potensi siswanya, potensi sarana prasarananya. Itu potensi-potensi tersebut harus kita ketahui untuk mengetahui sekali lagi bahan acuan mengevaluasi dan merencanakan yang akan datang. Setelah diketahui potensi yang kita miliki, juga jangan lupa dalam rangka dua hal tadi, kita juga harus tahu, harus mengetahui, harus mencari kekurangan atau kelemahan dari sekolah kita itu apa saja, harus dipetakan. Jadi
istilahnya itu kelebihan kita, potensinya kita itu apa saja, kita harus inventarisir, kemudian kekurangan kelemahannya juga harus kita cari, sehingga dengan mendapatkan dua hal tadi, kemudian kita bisa mengevaluasi program sebelumnya, kemudian bisa merencanakan program yang akan datang. Yang terakhir, fungsi dari kurikulum adalah sebagai informasi para pemangku kepentingan. Artinya sebagai bahan informasi dinas, sehingga dinas tahu, oh ternyata SDIK Al-Furqon menentukan batas nilai, namanya apa? KKM. Oh, KKM-nya sekian. Kemudian informasi juga untuk wali murid, oh KKM-nya di sana sekian, sehingga mereka setelah mendapatkan informasi, termasuk guru, semuanya itu membuat masing-masing memiliki pemikiran, pendapat, usulan, antisipasi dalam rangka membimbing dan mengarahkan dan lain-lain. Kurikulum tadi kemudian menjadi informasi mereka dalam rangka mendukung sekolah tersebut agar tercapai visi misinya. Gitu ya, Ustaz-ustazah. Saya kira dari saya cukup. Selanjutnya akan detail disampaikan oleh Ustazah Dede selaku sutradara. Saya pemain pengganti, pemain figuran yang penting mendapatkan angle-angle yang dibutuhkan saja. Setelah itu detail teknisnya akan disampaikan oleh Ustazah Dede. Akhir aku ngomong sing terkonsep itu saya kurang mampu, tapi anggar guyonan mengalir itu bisa. Jadi itu saja dari saya. Selanjutnya yang tadi saya harapkan bisa interaktif, kemudian ada partisipasi dari ustadz-ustadznya, dua arah komunikasinya. Nanti kejadiannya atau akan dipandu oleh Ustazah Dede. Walaupun sebelumnya saya sudah diajari Ustazah Dede dengan bekal namanya itu kertas apa, Mbak? Ya? Sticky note. Sticky note itu sudah diajari, nanti caranya begini. Wis Mbak sing rumit, sing ruwet kayak ada di bagian jenengan bae wis, nanti saya mendampingi saja. Begitu saja Mbak Dede, silakan. Targetnya sampai jam berapa? Setengah 12, berarti sekarang sudah jam 11. Cuma setengah jam berarti. Makan siang. Ya, gitu aja ya Mas Obur. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi ini harus diikuti betul karena ini merupakan tahapan real partisipasi panjenengan dalam menyusun kurikulum. Memang betul-betul diharapkan partisipasinya, jadi harus diikuti betul secara seksama. Kalau memang diminta untuk berpartisipasi, ya silakan berpartisipasi. Itu monggo diikuti dengan seksama. Saya juga mengikuti. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi